Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang sangat solih dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Panduan untuk hidup sehat dan berkah. Anak-anak hebat, pernahkah bertanya-tanya mengapa harus memilih makanan dengan hati-hati? Sama seperti kendaraan membutuhkan bahan bakar yang tepat agar bisa berjalan lancar, tubuh kita juga butuh makanan yang baik dan benar agar tumbuh sehat dan kuat. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar bersama tentang boleh dan tidak boleh dimakan, tapi juga harus bagaimana kita bisa menjaga tubuh, pikiran dan hati kita agar selalu bersih dan dekat dengan Allah SWT. Jadi kita harus akan membahas nih makanan yang halal dan juga haram, juga boleh dan tidak boleh dimakan nih ya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu makanan halal dan haram? Makanan halal adalah boleh dan baik. Makanan halal adalah semua jenis makanan yang diizinkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Izin ini datang dari 3 sisi utama, yaitu zatnya. Zatnya itu maksudnya tuh bahan dasarnya. Bahan dasar makanannya memang bukan sesuatu yang dilarang, seperti buah-buahan, sayuran, daging hewan yang dihalalkan. Yang kedua, poin yang kedua yaitu cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya, makanan itu kita peroleh dengan cara yang jujur dan benar, bukan dari hasil curian, menipu, atau hasil pekerjaan yang haram seperti korupsi gitu ya. Nah, cara mengolahnya gimana nih? Yang ketiga adalah cara pengolahannya. Jadi selain dari zatnya atau bahan dasarnya, cara mendapatkannya, kita juga cara pengolahannya harus tahu nih, yaitu cara proses pembuatan dan penyajian makanan tidak tercampur dengan bahan haram atau najis, dan dilakukan oleh syariat, misalnya penyembelihan hewan yang benar ya. Nanti akan kita bahas. Makanan haram. Apa sih makanan haram itu? Yaitu dilarang dan berbahaya. Sebaliknya, makanan haram adalah semua jenis makanan yang dilarang keras oleh Allah SWT untuk dikonsumsi. Larangan ini juga dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu zatnya. Zatnya adalah bahan dasar dari makanan tersebut ya. Memang misalkan diharamkan sejak awal seperti daging babi, darah, daging anjing ya. Yang kedua yaitu cara memperolehnya. Ya sama seperti tadi. Kalau halal berarti cara memperolehnya dengan cara yang bagus. Nah, kalau haram berarti didapatkan hasil kejahatan. Ya, seperti mencuri, menipu, hasil korupsi dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu cara mengolahnya nih, sama nih seperti tadi yang halal. Yang haram pun cara mengolahnya itu dikatakan haram, yaitu meskipun misalkan bahan dasarnya halal, misalkan dia itu bahan dasarnya dari makanan atau sayuran atau buah-buahan atau misalkan daging ayam yang disembelih dengan benar, tapi jika diolah dengan cara yang salah, misalkan tidak menyebut nama Allah saat penyembelihan atau tercampur dengan bahan haram atau najis ya, misalkan menggunakan minyak babi ya pas pengolahan, atau misalkan pesonya bekas ngiris-ngiris itu ya, daging babi. Nah, itu tidak boleh ya. Maka makanan itu menjadi haram. Ingat ya anak-anak. Nah, dasar hukum makanan halal dan haram pada Islam yaitu perintah dan larangan tentang makanan bukan sekedar aturan biasa, tetapi datang langsung dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah bukti kasih sayang Allah agar kita selalu mendapatkan yang terbaik. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal bagi dan baik bagi dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari yang halal, tetapi juga yang thayyib atau baik. Artinya makanan itu harus sehat, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang mana ayat ini secara jelas menunjukkan beberapa jenis makanan yang diharamkan berdasarkan zatnya. Ini adalah panduan yang sangat penting bagi umat muslim. Nah, ada juga dari hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis ini menerangkan bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah adalah baik dan Dia hanya menerima amal perbuatan serta makanan yang baik dan halal bagi hambanya. Aneka ragam makanan halal nih. Dunia ini penuh dengan berbagai makanan halal yang lezat dan bergizi. Allah telah menyediakan begitu banyak pilihan untuk kita. Halal berdasarkan zatnya yang seperti tadi ya. Contohnya yaitu kalau binatang ternak, sapi, kambing, ayam, kerbau, unta, dan sejenisnya yang disembelih sesuai dengan syariat. Ikan dan hewan laut, semua jenis ikan dan hewan yang hidup di air, baik air tawar ataupun laut, hukumnya halal meskipun mati sendiri atau misalkan bangkainya ya maksudnya. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan, hampir semua jenis buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan tanaman yang tidak mengandung racun atau tidak membahayakan kesehatan. Halal karena cara memperolehnya yang kedua ya. Dibeli dengan jujur yang pertama, tidak hasil mencuri atau menipu, hadiah atau pemberian halal. Jadi makanan yang diberikan orang lain dengan niat baik dan bukan dari sumber yang haram itu boleh ya. Nah, yang ketiga yaitu halal karena cara pengolahannya. Nah, yang pertama tidak tercampur bahan haram. Yang kedua disembelih dengan nama Allah. Yang ketiga alat masak tidak tercemar najis. Jenis-jenis makanan haram yang wajib kita ketahui nih, yang dari zatnya yaitu seperti bangkai ya. Jadi hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat kecuali ikan dan belalang itu berarti termasuk bangkai ya. Bangkai itu berarti haram. Yang kedua, darah yang mengalir. Darah yang keluar dari hewan saat disembelih yang dilarang untuk dikonsumsi itu najis ya. Yang ketiga, daging babi dan turunannya ya. Jadi daging babi dan semua produk olahannya termasuk lemak, gelatin dan bahan lain yang berasal dari babi ya, babi dan anjing. Nah, yang keempat yaitu hewan buas bertaring seperti singa, harimau, serigala, anjing, dan kucing. Yang keempat, burung bercakar tajam. Contohnya elang, raja wali, dan burung hantu. Yang kelima, hewan yang hidup di dua alam. Contohnya adalah katak. Ya, itu tidak boleh. Haram. Nah, yang kedua, poin kedua ini haram karena cara memperolehnya. Yang pertama yaitu hasil mencuri atau menipu ya. Yang kedua yaitu makan dari uang haram. Yang ketiga rampasan atau hasil perampokan. Yang ketiga, poin ketiga yaitu haram karena cara mengolahnya. Misalkan tidak disembelih dengan nama Allah, tercampur najis, mengandung alkohol yang memabukkan, dan diolah dengan alat yang haram. Misalkan alat tersebut tidak pernah disucikan setelah digunakan mengolah bahan yang haram seperti memotong daging babi dan sebagainya. Yuk kenalin contoh nyata makanan halal dan haram di sekitar kita. Contoh makanan halal itu banyak ya. Daging sapi atau ayam yang disembelih secara syar'i oleh seorang muslim atau ahli kitab. Ikan, udang, dan cumi-cumi, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan olahannya, roti dan nasi, air putih dan jus buah. Contoh makanan haram juga banyak sih ya. Tapi kalau misalkan banyak yang halal, ngapain milih yang haram ya enggak? Nah, jadi yang contoh makanan haram itu seperti daging babi dan turunannya, hewan mati kecelakaan, darah yang mengalir, minuman beralkohol, makanan halal yang tercampur najis, makanan hasil korupsi ya. Nah, prinsip penting dalam memilih makanan yang thayyib dan halal ya. Nah, jadi thayyib itu gimana sih? Yang pertama, yang thayyib itu baik dan sehat. Makanan yang baik berarti tidak kadaluarsa, tidak berbahaya, bersih dan higienis, bergizi ya.
Nah, yang kedua harus memperhatikan label halalnya nih. Nah, negara kita kan nih ada ya, namanya itu label halal yang dari MUI atau BPJPH ya kalau sekarang, atau BPOM. Maaf. Ini sangat membantu kita untuk memilih makanan dengan aman. Selalu cek logo halal. Pastikan ada logo MUI atau BPJPH yang sah ya. Nah, komposisinya nih, setelah kita lihat logo halal, kita juga harus tahu komposisinya. Apa aja sih komposisi bahan tersebut? Jika tidak ada logo halal, cek daftar bahan-bahannya untuk memastikan tidak ada bahan yang haram. Nah, yang ketiga, halal zatnya dan cara mendapatkannya ya yang harus diperhatikan nih. Zatnya seperti yang tadi ya, hal-hal yang diharamkan, yang dihalalkan saja. Kalau misalkan yang haram jangan ya, apalagi misalkan daging babi, darah, bangkai, hewan buas ya. Yang kedua, cara memperolehnya tuh, selain dari zatnya juga cara memperolehnya seperti tadi yang sering kita bahas, yaitu bukan hasil dari mencuri, menipu, korupsi ya. Nah, yang keempat, tidak berlebihan ya. Ketika kita mengonsumsi makanan itu jangan berlebihan. Rasulullah mengajarkan kita untuk makan itu secukupnya aja. Nah, jangan sampai kekenyangan ya, anak-anak. Makan berlebihan bisa menyebabkan sakit dan malas beribadah ya. Seperti di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31, yaitu makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, hikmahnya apa sih, Bu? Mengonsumsi makanan halal? Nah, banyak ya. Yang pertama, badan kita akan menjadi sehat dan kuat. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, doa kita lebih mudah dikabulkan. Yang keempat, terhindar dari penyakit dan bahaya. Yang kelima, membentuk akhlak yang baik. Nah, uji pemahaman kita nih ya. Nanti Ibu akan ada LKPD ya, atau uji pemahaman kalian nih. Nanti kalian isi ya untuk LKPD-nya nih, uji pemahaman kalian seberapa paham sih kalian. Nanti ini jangan lupa ditulis lalu dikumpulkan ya. Nanti ya, terima kasih. Nah, kita jadikan nih setelah nanti kalian ngisi LKPD dan dikumpulkan. Nah, mari kita jadikan makanan halal sebagai gaya hidup. Anak-anakku yang hebat, memilih makanan halal dan thayyib adalah bagian penting dari ajaran Islam dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Ini langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari untuk menjaga diri kita sendiri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mulai sekarang yuk lebih teliti dalam memilih makanan. Biasakan untuk yang pertama bertanya. Jika ragu nih, tanyakan pada orang tua atau guru, apakah makanan tersebut halal? Yang kedua, membaca labelnya nih. Biasakan melihat logo halal pada kemasan makanan. Yang ketiga, memilih yang bersih dan sehat. Yang keempat, tidak berlebihan. Dan begitu insya Allah kita akan selalu sehat, tenang. Setiap aktivitas kita lakukan menjadi berkah. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua. Terima kasih semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.